Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bagus Maulana. Sebelum lanjut ke video pembahasan, di sini saya doakan terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya agar selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohaninya, agar teman-teman semua dapat beraktivitas seperti biasanya. Dan tak lupa juga saya doakan kepada teman-teman semua agar selalu diberikan rezeki yang melimpah. Dan bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel saya, subscribe terlebih dahulu, like dan juga share ke media sosial, baik itu ke grup-grup WhatsApp ataupun grup-grup Facebook, agar teman-teman yang lain juga mendapatkan informasi-informasi seputar konfigurasi, baik itu dari Cisco-nya ataupun Mikrotik-nya, dan mungkin nanti juga ada konfigurasi lain yang akan coba saya bahas teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan teman-teman ya. Bisa dilihat di layar komputer di depan di sini. Saya akan coba membahas tentang Cisco paket tracker lagi teman-teman ya. Yang dimana di sini kita akan membahas satu buah konfigurasi EGRP lagi teman-teman ya. Yang sebelumnya juga sudah saya bahas. Namun untuk topologinya bisa dilihat di layar monitor teman-teman. Seperti ini. Di sini saya menggunakan 3 router, 3 switch, teman-teman ya. Di sini ada access point juga, dan juga ada server, teman-teman ya. Nah, untuk konfigurasinya di sini kita akan coba menggunakan EGRP, dan juga di sini kita akan tambahkan yaitu DHCP servernya, teman-teman ya. Yang dimana nanti akan diberikan IP address secara otomatis kepada kliennya teman-teman ya. Nah, di sini sudah saya buat IP address-nya yang sudah saya tandain. Di sebelah kiri itu ada IP address-nya, kita menggunakan 11 untuk VLAN 10, dan juga VLAN 20-nya itu ada 12.0 teman-teman ya. 13.0 ini untuk di router ketiga nanti teman-teman ya. Dan juga untuk jalur setiap routernya di sini saya pakai IP 14 dan juga 15 teman-teman ya. Langsung saja mungkin sebelum kita masuk ke konfigurasinya, di topologinya kita harus buat dulu jalur kabelnya teman-teman. Jadi kita buat dulu, kita pasangkan atau hubungkan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, kita buat kabelnya terlebih dahulu dari setiap isinya teman-teman, silakan. Teman-teman juga buat seperti ini ya. Nanti di switch pertama dan switch kedua ini kita buat VLAN teman-teman ya. Oke. Nah, pengambilannya setiap router ke router itu fastnetnya jangan sama teman-teman ya. Kalau di sebelah kiri kita menggunakan fastnet 1/0, nah di sebelah kanannya kita pakai 0/0 teman-teman ya. Ini jangan sama biar tidak bentrok teman-teman ya. Ini belum bisa kita tambahkan karena harus kita tambahkan portnya terlebih dahulu dengan cara kita klik 2 kali teman-teman ya, seperti ini, atau kita buka routernya. Jangan lupa kita matikan terlebih dahulu. Selanjutnya kita drag port dari PT router NM ICFE teman-teman, seperti ini, di drag, kita lepaskan. Ini bisa kita tambahkan beberapa teman-teman ya, kalau misalkan ada beberapa perangkat lagi. Jangan lupa kita nyalakan lagi seperti ini, baru kita tambahkan. Oke. Sorry teman-teman ya, kita menggunakan kabel cross saja teman-teman ya. Ini kita pakai kabel cross. Oke. Sama seperti tadi teman-teman ya. Cuma kita rubah menggunakan kabel cross saja.
sebenarnya pakai kabel strike juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman ya. Ini untuk jalurnya. Nah, ada satu lagi di sini kita yang laptop ini kita hubungkan ke wireless saja teman-teman ya. Jadi kita klik 2 kali juga yang laptop ini seperti ini teman-teman. Kita buka. Selanjutnya kita roll ke bawah. Nah, di tombol on ya kita off kan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buang dari portnya, kita masukkan ini ke sini teman-teman ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kita on kan lagi teman-teman. Nanti dia akan otomatis tersambung seperti ini. Oke, ini sudah tersambung. Nah, selanjutnya kita masuk ke konfigurasinya teman-teman ya. Jadi nanti ada konfigurasi pertama, kita membuat VLAN terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di switch-nya kita buat VLAN, jadi itu kita konfigurasikan terlebih dahulu teman-teman ya. Kalau di switch-nya tidak ada VLAN sama sekali, tidak dibuat VLAN, jadi di switch itu tidak mesti teman-teman konfigurasikan sama sekali. Selanjutnya yang kedua, teman-teman buat IP address gateway teman-teman, yaitu buat jalur ke VC ataupun ke jalur dari router ke routernya teman-teman. Silakan. Selanjutnya nanti kita konfigurasikan routingnya teman-teman ya. Nanti kita pakai routing EGRP dan juga selanjutnya kita buat DHCP-nya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja ke konfigurasinya teman-teman ya. Langkah pertama kita buka terlebih dahulu switch pertama di sini teman-teman ya. Selanjutnya kita pilih CLI seperti ini. Kita enter, kita masuk ke menu global teman-teman ya. Kita ketik enable dulu. Ini di switch seperti ini kita ada di menu privilege. Selanjutnya ketikkan configuration terminal. Nah, ini kita sudah masuk di menu konfigurasi, berarti baru kita bisa melakukan konfigurasi di sini teman-teman ya. Oke, pertama kita buat VLAN 10 terlebih dahulu teman-teman ya. Kita buat seperti ini, VLAN 10, ini konfigurasinya teman-teman ya. Name lab 1 ini bebas teman-teman ya. Mau pakai nama kita atau apapun itu terserah kita. Di sini saya pakai lab 1 aja. Jadi VLAN 10 yang kita buat namanya itu lab 1. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke, enter. Nah, berhubung di sini di switch pertama hanya ada VLAN 10 saja, hanya satu VLAN. Jadi kita cukup buat satu VLAN saja. Tapi kalau misalkan di switch ini kita buat 3 VLAN atau 4 VLAN, itu berarti kita buat lagi beberapa nama VLAN-nya teman-teman ya. Ini kita exit saja. Selanjutnya kita masukkan PC-nya ke VLAN yang kita buat. Caranya kita cek terlebih dahulu jalur fastnet-nya. Di sini ada 01 dan juga 02 teman-teman ya, bisa dilihat 01 dan 02. Ini kita masukkan ke switch yang tadi, kita ketikkan di sini INT FA. INT ini interface teman-teman ya. Interface fastnet FA 0/1. Oke. Kalau tidak di rank itu 11 teman-teman ya. Jadi satu fastnet. Tapi kalau misalkan langsung sekaligus 2 atau 3 VC yang akan dimasukkan, kita menggunakan range teman-teman ya. INT rank FA 0/1 sampai dengan 2 teman-teman. Ini berarti kita akan sekaligus mengkonfigurasikan 2 VC ini teman-teman ya. Kalau misalkan hanya satu saja, teman-teman nggak mesti menggunakan rank. Jadi langsung INT FA 0/1 teman-teman, seperti itu. Selanjutnya ketikkan switch mode access SWMOACC. Itu singkatannya teman-teman ya. Jadi switch port mode access. Jadi disingkat switch mode access. Switch access VLAN 10. Nah, akses dari fastnet atau VC 1 dan 2 itu kita masukkan ke VLAN berapa? VLAN yang dibuat di sini teman-teman, itu VLAN 10. Enter, exit. Nah, ini kita sudah membuat dari VC tersebut, kita akseskan atau kita masukkan ke VLAN 10 itu teman-teman ya. Oke, ini kita sudah selesai di sini teman-teman. Ini bisa langsung kita trunking ke 03 atau nanti saja terakhir. Itu bebas teman-teman ya. Terserah teman-teman mau langsung di trunking atau nanti saja di pas terakhiran. Untuk trunking terakhir saja teman-teman ya. Kita lewat saja, nanti kita masuk lagi ke switch-nya. Lanjut kita masuk ke router ke switch kedua teman-teman. Sama kita lihat di sini hanya ada satu PC teman-teman, itu FA01. Nanti yang kita masukkan ke VLAN 20. Kita ke CLI, jangan lupa kita masuk ke menu global, enable configuration terminal. Nah, ini rumus pertama untuk masuk ke menu config teman-teman ya. Selanjutnya kita ketikkan VLAN 20. Itu kita akan membuat VLAN 20 di switch kedua ini teman-teman ya. Name-nya lab 2 teman-teman. Untuk namanya kita pakai lab 2.
kita exit. Nah, tadi di sini ada fastnet FA01 teman-teman ya, kan kita masukkan ke VLAN 20. Jadi kalau tidak di rank hanya satu-satu, kita langsung saja INT FA 0/1 langsung teman-teman, INT FA 0/1 langsung switch mode akses, switch akses VLAN 20 seperti ini teman-teman. Nanti ini masuknya ke VLAN 20 untuk fastnet 1 atau VC1 ini teman-teman ya. Ini kita sudah selesai pembuatan VLAN teman-teman di setiap switchnya. Jadi VLAN 10 nah tadi ada di switch 1 dan VLAN 20 itu ada di switch kedua. Ini belum kita buat IP-nya teman-teman ya. Kalau pembuatan IP address untuk jalurnya itu kita di router teman-teman. Seperti itu. Nah di switch ketiga itu tidak kita konfigurasikan sama sekali. Kenapa? Karena di switch ketiga kita tidak pakai VLAN teman-teman ya. Nah kalau udah seperti ini berarti kita langsung ke router saja teman-teman ya. Dan juga kalau misalkan di switchnya ini tidak kita buat VLAN sama sekali teman-teman ya. Jadi switchnya nggak mesti kita konfigurasikan sama sekali. Jadi langsung ke router aja kalau misalkan tidak ada VLAN teman-teman ya. Tapi kalau misalkan ada VLAN, hal pertama yang kita buat itu kita buat VLAN terlebih dahulu teman-teman ya. Oke lanjut saja kita masuk ke router pertama teman-teman ya. Di sini kita akan membuat jalur IP address-nya teman-teman ya. Yaitu untuk gateway-nya nanti kita gunakan titik 1 semuanya teman-teman. Kita buka router pertama. Jangan lupa kita ke CLI dan juga ketikkan N teman-teman yaitu no. Dan kita masuk ke menu global, enable configuration terminal teman-teman ya. Oke, selanjutnya di sini kita buka terlebih dahulu atau aktifkan terlebih dahulu jalurnya teman-teman ya. Jalur ke fastnet 0/0 dan juga 1/0. Nah, maksud dari 0/0 ini berarti dia jalur ke bawah teman-teman ya. Dia jalur ke switch teman-teman 0/0. Oke, kita ketikkan aja INT FA 0/0. Yang terpenting teman-teman jangan sampai keliru dari fastnetnya ya. Kalau teman-teman ketikkan INT FA 0/0 berarti ini teman-teman akan mengkonfigurasikan ke jalur bawah teman-teman ya. Lihat di sini 0/0 nya. Teman-teman enter saja. Selanjutnya ketika no SH. No SH ini singkatan dari no shutdown teman-teman ya. Sebenarnya teman-teman bisa ketika no shutdown, shutdown ya. No shoot atau no SH itu bisa teman-teman. Ini untuk mengaktifkan. Nah, ini sudah berubah menjadi hijau teman-teman ya. Nah, selanjutnya berhubung teman-teman ya di switch ini kita buat VLAN berarti ada konfigurasi lagi teman-teman ya. Kalau misalkan tidak dibuat VLAN, ini langsung kita berikan IP address teman-teman. Ingat ya, berbeda ya. Kalau misalkan di switchnya tidak dibuat VLAN, ini langsung kita buat IP address. Tapi kalau misalkan di switchnya kita buat VLAN, ini kita ketikkan lagi INT FA 0/0 titik 10 teman-teman. Nah titik 10 ini maksudnya kita akan mengkonfigurasikan ke 0/0 jalur ke bawah ke switch ini. Titik 10 ini ke VLAN 10 teman-teman ya. Karena di switch ini bisa saja kita buat 3 VLAN teman-teman ya. Bisa saja di switch pertama ini kita buat VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Berarti ada 3 IP address teman-teman ya. Kalau misalkan kita buat 3 VLAN di sini, berarti titik 10, nanti titik 20 dan juga titik 30 seterusnya teman-teman, seperti itu. Kita enter teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan encapsulation.1key 10 teman-teman. Ini untuk trunkingnya dari router teman-teman ke switchnya kita ketikkan encapsulation.1key 10. Baru kita ketikkan IP address. Nah IP addressnya di sini saya sudah tandai itu 11 teman-teman ya. 11.11.11.1 itu untuk gateway-nya nanti teman-teman ya. 255.255.255. Nah di sini kita menggunakan subnet mask kelas C teman-teman ya. Enter, exit. Nah di sini kita sudah selesai memberikan IP address ke jalur 0/0. Selanjutnya masih di router pertama kita buka juga jalur 1/0-nya teman-teman ya. Dan kita berikan juga IP address-nya. Nah IP address 14 ini kita bagi 2 teman-teman ya. IP address 14.1 dan juga 14.2. Bebas 14.1 itu mau di sebelah DFA 1/0 ataupun di 0/0. Terpenting jangan sama teman-teman ya.
jangan titik satu semua, nanti bentrok, yang ada nggak bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan 14.1 dipakai di 1/0, berarti di 0/0-nya di sini kita menggunakan 14.2 seperti itu teman-teman ya. Nggak 1 nggak 2 sih teman-tean ya. Teman-teman bisa pakai 14.3, 14.4, terserah teman-teman, dan bebas. Oke, lanjut saja, kita ketikkan INT FA 1/0 teman-teman ya. 0 SH. Oke, ini sudah kita buka jalurnya. Nah, kenapa di sini masih merah teman-teman ya? Karena di sini ada 2 jalur yang harus diaktifkan di router pertama dan router kedua. Nah, kalau misalkan dua-duanya belum diaktifkan, berarti ini tidak akan hijau teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dua-duanya sudah kita aktifkan, ini baru terhubung atau berubah menjadi hijau teman-teman, seperti itu ya. Nah, di sini kan tidak di jalur ya, jalur itu tidak ada VLAN-nya, jadi langsung saja kita buat IP address. Sama ke switch juga, kalau misalkan tidak dibuat VLAN itu langsung di IP address kan teman-teman ya. IP address, tidak menggunakan encapsulation lagi. IP address-nya di sini pakai 14.14.14.1 teman-teman ya. .255.255.0 enter, exit teman-teman ya. Nah, ini di sini kita sudah selesai pembuatan konfigurasi gateway-nya untuk jalur pertama teman-teman ya. Nah, sebenarnya bisa saja di sini kita selesaikan semuanya teman-teman ya. Di router pertama dulu kita selesaikan pembuatan gateway, selanjutnya pembuatan DHCP dan juga pembuatan routingnya teman-teman. Jadi di router ada 3 konfigurasi teman-teman ya. Pembuatan gateway ini yang pertama, selanjutnya routingnya teman-teman ya, kita menggunakan IGRP ataupun RIP, OSP, itu terserah teman-teman. Selanjutnya kita ke konfigurasi DHCP-nya. Namun di sini saya tidak langsung semuanya teman-teman, jadi satu-satu saja. Pembuatan gateway terlebih dahulu biar tersusun ya, di router pertama, selanjutnya pembuatan gateway di router kedua, pembuatan gateway di router ketiga, baru balik lagi nanti ke router pertama, kita konfigurasi lagi ke DHCP-nya, seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke router kedua teman-teman ya. Di sini kita baru langkah pertama, pembuatan IP gateway teman-teman ya. Kita masuk ke router kedua. Sama langkahnya, kita ke CLI teman-teman. Selanjutnya kita ketikkan in atau no, enable configuration terminal. Nah, di sini kita buka juga jalur 0/0-nya ke router sebelah tadi teman-teman ya. Kita ketikkan INT FA 0/0 no SH. Nah, bisa dilihat teman-teman ya, di sini sudah berubah menjadi hijau. Kenapa? Karena 2 jalur dari router pertama di FA 0/1 dan 0/0 itu sudah kita buka teman-teman jalurnya, jadi sudah aktif. Namun di router kedua belum kita beri IP address. Tinggal kita beri IP address saja. Lanjutkan teman-teman ya. Di sini IP-nya masih sama 14 teman-teman ya, 14.14.14.2 teman-teman ya. Kalau tadi di FA 1/0-nya menggunakan .1, nah di router keduanya kita menggunakan .2 teman-teman ya. Jangan sampai sama teman-teman ya. Kalau misalkan di router 1 sudah menggunakan 1, di router kedua jangan pakai 1 lagi teman-teman ya. Nanti bentrok nggak bakalan bisa teman-teman ya. .255.255.0 enter, exit teman-teman. Oke. Ini kita sudah selesai pemberian alamat IP address gateway untuk jalur dari router kedua ke router 1 teman-teman ya. Masih ada 2 lagi, yaitu ke jalur switch dan juga ke IP address ke jalur router ketiga teman-teman ya. Kita ketikkan lagi. Nah, di sini bisa dilihat untuk ke jalur switch ke VLAN 20 itu fastnetnya 6/0 teman-teman. Jadi tinggal kita ketikkan INTFA 6/0 no SH. Nah, ini sudah berubah menjadi hijau. Nah, di sini dibuat VLAN teman-teman ya. Jangan lupa kita ketikkan lagi INTFA 6/0.20 karena VLAN yang dibuat di switch ini VLAN 20 teman-teman ya. Enter, baru kita ketikkan encapsulation.1key 20 teman-teman ya. Enter, kita buat IP address-nya teman-teman. Silakan teman-teman buat IP address-nya. Di sini sudah saya tandai IP-nya itu 12 teman-teman ya. 12.12.12.1 untuk gateway-nya teman-teman ya. 255.255.255.0 enter, exit teman-teman ya. Oke, di sini saya sudah membuat 2 gateway, yaitu ke 0/0 dan 6/0. Tinggal satu lagi yaitu ke 1/0, yaitu dari router kedua, berarti untuk jalur ke router ketiga teman-teman ya.
Sama kita ketikkan lagi di sini int fa, yang penting fasternetnya jangan sampai salah. Di sini ada fa-nya yaitu 1/0 sh. Nah, ini belum aktif, masih merah karena harus dua-duanya kita aktifkan juga teman-teman ya. Di sini langsung kita buat IP address-nya yaitu 15.1. Karena 15 ini kita bagi 2, titik 1 dan juga titik 2. 15.15.15.1 255.255.0 enter exit. Nah, di sini kita sudah selesai pembuatan IP address gateway untuk jalur dari router kedua teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke router ketiga teman-teman. Di sini kita membuat dua gateway atau IP address gateway-nya dua teman-teman, yaitu ke jalur router kedua yaitu di FA 0/0 dan juga ke switch ke bawah teman-teman, yaitu 1/0. Oke, kita buka saja routernya teman-teman ya. Jangan lupa kita ketikkan N atau no, enable configuration terminal. Nah, di sini kita buat atau buka terlebih dahulu jalur di 0/0-nya. INTFA 0/0 sh. Bisa dilihat di sini sudah berubah menjadi hijau teman-teman ya. Tinggal kita ketikkan IP address-nya yaitu 15.15.15.2 karena titik satunya sudah dipakai oleh router kedua tadi. 255.255.255.0 enter exit. Oke, di sini di router ketiga kita buat juga IP address untuk ke jalur switch ketiga teman-teman, itu ke 1/0-nya. Kita ketikkan int fa 1/0 sh. Nah, di switch ke bawah atau dari router ke switch ketiga itu di sini kita tidak buat VLAN teman-teman ya. Jadi sama seperti dari pembuatan gateway dari router ke router teman-teman ya. Jadi langsung saja tidak menggunakan encapsulation teman-teman. Langsung ketikkan IP address. Di sini saya sudah tandai dengan IP address 13 teman-teman ya. 13.13.13.1.255.255.255.0 teman-teman. Enter exit. Oke, kita sudah selesai di langkah kedua teman-teman ya, itu pembuatan gateway. Karena langkah pertama kita pembuatan VLAN teman-teman, pembuatan VLAN. Yang kedua kita pembuatan gateway kita sudah selesai. Masih ada dua langkah lagi, yaitu membuat routingnya. Kita akan menggunakan IGRP dan juga pembuatan DHCP-nya teman-teman ya. Oke, bebas teman-teman ya. Kita masuk lagi ke router pertama teman-teman ya. Di sini bebas, kita mau ke DHCP terlebih dahulu, DHCP-in dulu atau kita ngerouting dulu, itu terserah kita teman-teman ya. Enaknya kemana, kita buat DHCP dulu deh teman-teman ya. Oke, kita DHCP kan terlebih dahulu. Kita ketikkan IP DHCP pol VLAN 10. Nah, kalau misalkan yang ada VLAN-nya teman-teman ya, yang ada VLAN-nya di switch-nya itu untuk pembuatan DHCP-nya itu kita di routernya langsung teman-teman ya. Nah, untuk di router 3 itu kita tidak buat DHCP. Kenapa? Karena untuk pen-DHCP-nya itu nanti kita di server teman-teman ya. IP DHCP pol VLAN 10. Lanjutnya DHCP nanti aja teman-teman ya. Enaknya kita ke routing dulu aja. Jadi terakhir kita DHCP biar semuanya langsung ke servernya juga. Oke, ini kita ketikkan saja router IGRP 10 teman-teman. Nah, ini untuk konfigurasi dari rumusnya teman ya. Rumusnya untuk kita konfigurasi routing IGRP-nya teman-teman ya. Selanjutnya kita ketikkan net itu network teman-teman ya. Nah, di sini untuk ke jalur 0/0 kita ketikkan 11.11.11.0. Nah, di sini kita ketikkan tanda tanya terlebih dahulu teman-teman ya, seperti ini untuk melihat wildcard bitnya di yang pertama teman-teman ya. Oke, kita ketikkan 0.0.0.255. Ini untuk rumusnya. Dan juga net lagi kita ke jalur 14.0 teman-teman ya. 14.14.14.0.
spasi 0.0.0.255, enter. No auto strip summary, enter. Nah, ini untuk rumus untuk pembuatan untuk routing EGRP nya teman-teman ya. Ada router EGRP 10. Itu kita ngerutnya, berarti kalau misalkan di router pertama kita ambil jalurnya saja teman-teman. Di sini ada jalur ke 0/0 yaitu IP-nya 11.0 teman-teman, kita ambil networknya. Dan juga jalur ke router kedua itu kita pakai 14.0. Kita pakai titik 0-nya teman-teman ya. Nah, di sini kita sudah selesai merouting dari router pertama. Selanjutnya kita masuk ke router kedua, teman-teman ya. Di sini kita masuk lagi ke router kedua. Kita enter. Kita ketikkan router EGRP 10, teman-teman ya. Enter. Networknya. Nah, di sini kita 3 network yang akan kita routing, teman-teman, yaitu ke 14, 12 dan juga 15, teman-teman ya. Jalurnya saja, teman-teman ya. Karena kita ada di router kedua nih, 0/0 itu 14, 6/0 itu 12 dan juga 1/0 itu 15 ya. Kita akan routing. Kita ketik saja di sini 14.14.0.0.0.255. Oke. Itu biarkan saja, nggak apa-apa teman-teman, seperti ini naiknya karena IP 14 ini sudah kita routing tadi di router pertama, nggak apa-apa teman-teman. Kita ketik lagi net yaitu ke 12, teman-teman, 12.12.12.0. Selanjutnya kita ketikkan 0.0.0.255. Enter lagi, kita ketik lagi routingnya ke network di 15.0, teman-teman. 15.15.0.0.0.255. Enter. No auto summary, enter. Oke. Kita enter lagi. Nah, untuk rumusnya teman-teman ya, nanti saya ketikkan di deskripsi teman-teman ya, biar teman-teman nggak bingung. Nah, di sini kita sudah selesai teman-teman ya. 14, 12, 14, 12, 15 teman-teman. Oke, ini sudah selesai. Kita tinggal ke router ketiga teman-teman ya. Kita X saja seperti ini. Ke router ketiga kita buat juga routingnya yaitu ke 15 dan juga ke 13 teman-teman ya. Sama rumusnya router EGRP 10 teman-teman ya. Enter. Networknya kita ke 13 dulu, 13.13.13.0 0.0.0.255. Enter. Network kita ketikkan lagi yaitu 15.15.15.0 0.0.0.255. Enter. Oke. Ini kita sudah selesai untuk konfigurasi routingnya teman-teman ya, routing EGRP di setiap routernya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan sudah konfigurasi seperti ini, nah teman-teman bebas nih. Teman-teman mau memberikan IP address-nya secara statik ataupun dinamik ya tuh teman-teman ya, atau secara otomatis menggunakan DHCP. Kalau menggunakan statik berarti teman-teman harus mengajukan secara manual ke setiap PC-nya teman-teman ya. Di sini teman-teman ketikkan secara manual IP address-nya yang dibuat. Tapi kalau misalkan teman-teman mau dibuat DHCP, ada konfigurasi lagi di routernya teman-teman ya. Enaknya DHCP teman-teman ya. Kalau misalkan di sini PC-nya banyak, jadi akan secara otomatis nanti dikasih ke PC-nya. Oke, kita masuk ke konfigurasi terakhir yaitu pembuatan DHCP teman-teman ya. Di router yang ada VLAN-nya teman-teman ya, kita pembuatan DHCP-nya itu kita di router teman-teman. Kalau misalkan di switch-nya kita tidak buat VLAN, itu kita harus membutuhkan satu server untuk pembuatan DHCP-nya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke router pertama teman-teman ya. Untuk pembuatan DHCP-nya kita exit terlebih dahulu. Untuk rumus DHCP-nya kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Ini kita akan
konfigurasikan DHCP ke VLAN 10 teman-teman ya. Kita enter, kita ketikkan net ini network teman-teman ya. Network berapa network yang di sini, yaitu 11.11.11.0 teman-teman ya. Network itu 0 teman-teman ya. 0 itu untuk mencakup dari IP address 11.11.2 sampai 11.11.254 teman-teman ya. Kita ketikkan di sini untuk subnetnya 255.255.0. Intinya ini kita samakan dengan yang dibuat di router teman-teman ya. Enter. Selanjutnya kita ketikkan default strip router. Default routernya gateway yang dibuat dari router ke jalur switch, yaitu 11.1 teman-teman. 11.11.11.1 seperti ini. Kita enter. Selanjutnya DNS server. DNS server kita menggunakan 8.8.8.8. Enter, exit teman-teman ya. Oke, kita close. Kita lanjut lagi ke router kedua teman-teman ya di sini. Nah, di router kedua sama teman-teman ya. Kita exit terlebih dahulu. Di sini kita masukkan rumus untuk pembuatan DHCP-nya. IP DHCP full VLAN 20 teman-teman ya. Kita enter. Selanjutnya networknya yaitu yang ke bawah, yaitu 12.0 enter. Default router 12.12.12.1 dan DNS strip server. Dengan servernya itu 8.8.8.8. Enter, exit teman-teman. Nah, di sini di router kedua kita sudah selesai melakukan konfigurasi DHCP-nya teman-teman. Berarti di dua router ini kita sudah selesai konfigurasi, tidak ada konfigurasi lagi teman-teman ya. Dan juga di router ketiga ini kita tidak konfigurasikan DHCP-nya di router ketiga teman-teman. Tapi karena tidak ada VLAN di switch-nya, berarti kita konfigurasikan di server teman-teman ya. Jadi kita masuk ke servernya seperti ini teman-teman ya. Kita untuk konfigurasi dari servernya, kita masuk ke desktop terlebih dahulu. Kita berikan IP terlebih dahulu untuk servernya teman-teman ya. Nah, di sini kita yang dipakai itu 13.1 itu untuk gateway dari routernya teman-teman, jalurnya. Berarti sini kita bisa pakai 13.2 atau kita pakai ujung aja 254 itu teman-teman. Oke, kita ketikkan 13.13.13.254. Saya pakai yang ujung aja teman-teman ya. Selanjutnya ini kita samakan dengan yang kita buat subnetnya 255.255.0. Nah, ini subnet yang dibuat di routernya itu 13.1 teman-teman ya. Selanjutnya kalau sudah masuk ke menu service di sini teman-teman ya. Nah, di service ada DHCP teman-teman ya. Di DHCP kita service-nya kita on kan seperti ini teman-teman. Setelah di on kan, selanjutnya di sini ada default gateway. Kita masukkan gateway yang dibuat di router teman-teman ya. 13.1 dan DNS servernya 8.8.8.8. Nah, ini ada star IP address, berarti kalau titik 1 sudah dibuat gateway, berarti startnya kita bisa dari 2 teman-teman ya. Nanti dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya berapa visi yang ada teman-teman. Dan juga ada maksimum number user. Nah, ini ada berapa visi di sini? 1, 2, 3, 4, 5 teman-teman ya. Jadi minimumnya 5 karena ada 5 visi, bisa lebih teman-teman ya. Kita pakai 8 aja deh. Intinya jangan kurang dari 5 teman-teman ya. Kalau sudah, teman-teman tinggal save saja seperti ini, selanjutnya di close. Nah, ini kita sudah selesai teman-teman ya. Kita tinggal melakukan trunking dari switch-nya teman-teman ya. Dari switch ini kita trunking. Nah, di switch pertama itu trunkingnya ke 0/3 teman-teman ya. Kita klik switch pertama, kita masuk lagi ke switch pertama. Enable configuration terminal, kita masuk ke menu config terlebih dahulu. Kita ketikkan
INTFA 0/3, INTFA 0/3 switch mode terang SWMOTR. Nah ini untuk trunking jalur dari switch ke routernya teman-teman ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk lagi ke switch kedua, kita terang lagi di sini, lihat jalurnya di sini dari switch ke router yaitu 0/2 teman-teman ya. Sama seperti tadi. Lokasi terminal kita ketikkan INTFA 0/2 switch mode terang. Nah ini kita sudah selesai melakukan trunking teman-teman ya. Oke, untuk cara mengeceknya berhasil atau tidak konfigurasi kita coba di DHCP kan dari PC-nya teman-teman ya. Kita buka PC-nya, kita ke desktop, selanjutnya kita ke IV. Nah di sini ada static. Kalau misalkan kita mau mengisi secara manual teman-teman ya, tapi kalau misalkan kita sudah konfigurasi di routernya menggunakan DHCP, kita tinggal coba klik di DHCP-nya. Kalau misalkan terisi dengan sesuai yang dibuat di atas, nah bisa dilihat di sini teman-teman ya, 11.2, gateway-nya 11.1 dan juga DNS server-nya 888, subnetnya 25.25.0. Nah ini sudah sesuai dengan yang kita buat di routernya teman-teman ya. Oke, berarti ini kita sudah sukses. Nah kita buka lagi di router kedua, kita ke DHCP kan PC kedua teman-teman, sorry. Nah ini untuk addressnya mendapatkan 11.3, teman udah sesuai ya. Oke. Nah di sini ke PC ketiga teman-teman ya, yang ada di VLAN 20 itu akan mendapatkan IP-nya 12.2 teman-teman ya. Oke, kita coba ke DHCP kan seperti ini teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, ini mendapatkan IP address 12.2 dan gateway-nya 12.1. Ini sudah sesuai teman-teman ya. Berarti tidak ada yang salah dari konfigurasinya kalau sudah seperti ini teman-teman ya. Sukses. Nah, selanjutnya kita lihat juga di konfigurasi di sini teman-teman ya, di PC ini. Di PC di router ketiga yang tadi untuk DHCP-nya kita menggunakan server. Kita ke PC-nya, kita ke desktop dan juga IP address. Jangan lupa kita pindahkan ke DHCP, ini akan secara otomatis diberikan IP address-nya. Oke, di sini mendapatkan IP address .5 teman-teman ya, dan gateway-nya 13.1. Oke, biasanya ini sudah otomatis teman-teman, yang ini sudah DHCP nih yang menggunakan access point. Oke, kita lihat ke DHCP kan lagi yang ini. Oke, sudah sesuai. Yang laptop juga jangan lupa teman-teman ya. Oke, ini sudah mendapatkan 13.4. Udah selesai. Kita yang smartphone kita lihat juga. Oke, kalau misalkan seperti ini yang smartphone biasanya ini udah otomatis DHCP teman-teman ya. Jadi teman-teman kestatikan terlebih dahulu, selanjutnya ke DHCP kan lagi teman-teman ya. Oke, ini sudah sesuai dan mendapatkan IP-nya teman-teman ya. Kita close juga. Kita ke smartphone. Smartphone biasanya sama dengan tablet teman-teman. Ini masih ngaco. Nah, lihat ya. Gateway-nya belum terisi, jadi seperti ini karena dia udah DHCP dari awal. Kita kestatikan terlebih dahulu, kita masukkan lagi ke DHCP teman-teman seperti ini. Oke, ini sudah berubah lagi teman-teman ya. Gateway-nya udah sesuai. Oke, kita close lagi teman-teman ya. Coba kita kirim pesan. Kita lihat di sini teman-teman ya. Kita akan coba kirim pesan. Biasanya cara pengirimannya itu 2 kali teman-teman ya. Kita kirim dari switch pertama itu ke switch kedua. Ini 2 kali pengiriman teman-teman. Oke, kita kirim-kirim terlebih dahulu teman-teman, nanti kita ceknya. Yang penting kita kirim-kirim terlebih dahulu seperti ini. Oke, ini kita hapus dulu. Oke, kita lihat teman-teman, nanti lihat di sebelah sini di bawah nih. Kita kirim pesan. Oke, sukses teman-teman ya, di router pertama ke router kedua teman-teman. Ini sudah sukses. Kita hapus lagi. Kita coba kirim dari router pertama ke router ketiga. Oke, bisa dilihat di sini sukses juga teman-teman ya. Oke, ini sukses juga. Dari router kedua ke router ketiga sukses teman. Oke, semuanya sukses teman-teman. Jadi tidak ada masalah sama sekali baik dari konfigurasinya teman-teman ya. Nah, kalau misalkan saat teman-teman ada kendala teman-teman ya, saat teman-teman konfigurasikan ke DHCP dan IP-nya tidak sesuai teman-teman ya, berantakan. Berarti teman-teman harus cari
berarti itu kan ada salah dari konfigurasinya. Jadi teman-teman harus cari kendalanya, troubleshootingnya. Jadi teman-teman langkah pertama yaitu silakan teman-teman cek dari VLAN-nya teman-teman ya, dari VLAN-nya terlebih dahulu, itu langkah pertama. Takutnya si Fasternet dari 1/0 ini atau 2/0 ini tidak masuk ke VLAN tersebut teman-teman ya. Jadi cara ceknya teman-teman di sini di VLAN-nya teman-teman bisa ketikkan do show VLBR. Itu do show VLAN brief teman-teman ya. Itu untuk mengecek VLAN yang kita buat. Do show VLAN brief ini untuk mengecek VLAN yang kita buat teman-teman ya. Bisa cek di sini VLAN 10 teman-teman ya. Dan ini VLAN 10 yang kita buat namanya lab 1 yang aktif yaitu Fasternet 1 dan juga 2. Kalau misalkan yang aktifnya di sini kosong, berarti teman-teman tinggal masukkan si Fasternet ini ke VLAN-nya. Biasanya kendalanya di situ. Atau kalau misalkan ini sudah sesuai seperti itu teman-teman ya, sudah masuk untuk visinya, masih ada kendala tidak muncul untuk IV-nya, berarti teman-teman ada kesalahan dari routernya, mungkin kesalahan dari gateway-nya atau dari pembuatan DHCP-nya. Jadi teman-teman silakan cek saja untuk konfigurasinya. Jadi kalau misalkan ada kesalahan, teman-teman jangan pusing dulu, jangan panik dulu, tapi cek dulu konfigurasi dari teman-teman yang sudah teman-teman kerjakannya. Oke, mungkin itu saja konfigurasi dari EGRP-nya teman-teman ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Di sini saya bukan menggurui teman-teman ya, tapi di sini kita saling belajar. Di sini saya coba sharing apa yang saya ketahui. Di sini saya juga masih belajar dan masih butuh belajar teman-teman ya. Kalau misalkan ada kesalahan ataupun kekurangan dari saya, mohon teman-teman silakan komentari teman-teman, ibaratnya komentari kalau misalkan ada kekurangan dari saya teman-teman. Mungkin komentar dari teman-teman itu membuat jadi motivasi buat saya teman-teman ya. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat buat teman-teman. Teman-teman yang belum subscribe channel saya, subscribe terlebih dahulu, like dan juga share teman-teman ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good job teman-teman.